kali ini saya akan membahas critical book review dengan materi strategi inovasi pembelajaran. Oke, kali ini saya akan membahas dua buku. Buku yang pertama yang berjudul Strategi Pembelajaran Inovatif. Yang kedua yaitu Strategi Pembelajaran. Oke, saya akan membahas buku utama. Buku utama ini hadir untuk menjawab tentang perubahan zaman teknologi dan kurikulum. Dalam dunia pendidikan, penulis pentingnya strategi pembelajaran inovatif itu yang berpusat pada peserta didik, terus agar proses pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Dan buku kedua yaitu membahas tentang strategi pembelajaran disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang konsep, prinsip dan strategi pembelajaran dan konsep pendidikan modern. Buku ini menjelaskan rujukan pentingnya bagi guru, calon guru, dan mahasiswa pendidikan dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, sejalan dengan tuntunan kurikulum dan pembangunan SDM di Indonesia. Oke, ringkasan buku pertama yaitu ringkasannya peran strategi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas SDM, pengalaman belajar dan teori belajar, dan implementasinya penyelenggaraan pembelajaran efektif, prinsip, karakteristik, tipe, dan gaya belajar. Oke. Peran pembelajaran, pengelolaan kelas, tempat duduk, dan faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran, konsep macam-macam strategi, serta membedakan pendekatan modern, teknik, dan model. Rancangan pembelajaran, pendekatan inisiatif dan rancangan belajar sesuai karakteristik peserta didik. Terus strategi interaksi peserta didik, pembelajaran kompleks, strategi kemampuan berpikir, dan proyek inklusi dan modern, dinamika proses pembelajaran dan inovatif, model inovatif, dan kurikulum 2013 hingga perguruan tinggi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang ringkasan isi buku kedua. Konsep strategi pembelajaran, definisi sejarah, diistilahkan sebagai strategi pembedaan dengan metode, model, dan desain pembelajaran. Jenis-jenis strategi ekspositir, inkulir, berbasis masalah, dan kontekstual, serta strategi isi prinsip
prinsip-prinsip pentingnya pembelajaran, penerapan kontekstual termasuk strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, strategi berbasis nilai, penerapan kontekstual termasuk strategi pembelajaran dan agama Islam, dan strategi berbasis nilai. Oke, saya akan membahas kelemahan buku utama. Kelemahan buku utama itu meskipun terstruktur beberapa bagian masih relevan, misalnya bahasa teori belajar dan implementasinya belum banyak, dan studi kasus kompleksnya itu yang ada di Indonesia yang kompleks, dan buku kedua kelemahannya beberapa bagian terasa terutama antara kompleks, strategi, dan mod studi kasusnya di kelas masih terbatas, sehingga aplikasinya belum seluruhnya kompleks. Oke, baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang critical book review. Saya